Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Jadi ada 5 dampak yang bisa terjadi ketika sapi kita itu demam dan tidak mau makan. Jadi 5 dampak ini sangat berakibat fatal jika sampai terbiarkan. Jadi seperti apakah dampaknya, dan tentu di akhir video akan kita jelaskan harusnya solusinya seperti apa yang harus diambil oleh peternak ketika sapinya demam, sapinya tidak mau makan, sapinya depro, agar tidak terjadi kelima dampak tadi. Simak videonya di video kali ini, edisi full ya, karena saya hari ini ada di rumahnya Pak Ja'far, Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Stay tune, please like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Jadi saya hari ini berada di rumahnya Pak Ja'far, menangani sapinya beliau. Sapi ini ya, betina, bunting, suhunya 41,4, demam tinggi, tidak mau makan, nafasnya ngongsrong, dan tentu kondisi tersebut menyebabkan kepanikan bagi sang pemilik. Oke, Laskar Ngarit, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 5 dampak buruk dan fatal jika sapi kita demam dan tidak mau makan. Oke, dampak yang pertama adalah sapi yang demam, sapi yang tidak mau makan itu terjadi penurunan frekuensi gayemi. Laskar Ngarit, lihat, dia dari saya datang hampir 5-7 menit, dia tidak terlihat gayemi sapi ini. Dan gerakan ruminasi ya, ruminasi itu adalah gerakan memompa makanan dari dalam lambung menuju ke rongga mulut untuk dilakukan gayemi atau ruminasi ya, itu sama sekali tidak terlihat. Dari saya datang sampai sekarang ini kita amati tidak terlihat. Biasanya kan terlihat ada massa ingesta makanan yang dipompa untuk dia gayemi. Nah, ini tidak terlihat. Nah, itulah kenapa sangat rentan terjadi yang namanya indigesti. Dampak dan resiko pertama dari sapi demam dan tidak mau makan adalah indigesti. Indigesti adalah kondisi di mana terdapat gangguan pencernaan ya, terutama ketidakmampuan lambung untuk memproses makanan. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi lambung sama sekali tidak ada gerakan, gerakan ruminasi tidak ada gerakan, dia pun tidak terlihat gayemi, tidak terlihat mengunyah makanan yang dari dalam lambung. Nah, jika ini terjadi, maka yang terjadi adalah dia itu akan tidak mengeluarkan atau dengan tidak menggayemi. Soalnya kalau bulat ya, karena belum ngopi pagi ini. Kalau dia berhenti gayemi, maka yang terjadi adalah air liur tidak diproduksi. Ketika air liur tidak diproduksi, maka tidak terjadi pelumasan di dalam lambung. Jika tidak terjadi pelumasan di dalam lambung, yang terjadi adalah ada pengeringan, ada kekurangan cairan, ada pengerasan yang terjadi pada ingesta atau pada sisa makanan, sehingga dalam posisi sudah tidak mau makan ditambah dia tidak mau gayemi, yang terjadi adalah ingesta di dalam lambung dia mengeras. Dalam posisi ingesta di dalam lambung ini mengeras, ingesta itu adalah makanan yang sudah sempat dia kunyah dan masih dilakukan proses metabolisme atau proses pencernaan di dalam lambung. Sehingga yang terjadi dalam posisi dia itu mengeras, Laskar Ngarit, lambung mengalami kesulitan, kelemahan, kegagalan dalam memproses, sehingga terjadi siklus yang bulat, siklus yang ruwet ya. Sudah tidak mau makan, tidak gayemi, tidak memproduksi saliva atau air ludah. Dalam pencernaan ingestanya tersebut mengalami pengeringan dan pengerasan, sehingga lambung mengalami kepayahan dan kelelahan, sehingga akan menyebabkan kondisi dia berhenti tercerna. Dan ini cukup parah jika dibiarkan. Bayangkan dia yang seharusnya mencerna makanan seperti itu kerasnya, masuk ke dalam lambung, sisa makanan ini tidak bisa dicerna. Inilah yang disebut dengan indigesti. Dampak dari indigesti adalah sapi bisa ambruk,
sapi bisa tidak nggayemi dan bisa mati. Dampak yang pertama. Dampak yang kedua, dalam proses dia tidak nggayemi Laskar Ngarit, seperti rumus awal, dia tidak memproduksi saliva, tidak memproduksi air ludah, sehingga yang terjadi adalah pengerasan dari kondisi ingesta yang ada di dalam lambung. Oke, dampak yang kedua, kondisi ini menyebabkan suasana lambung suasana lambung berubah, sehingga mikroorganisme atau bakteri menguntungkan yang ada di dalam tubuhnya si sapi itu mati atau berkurang. Yang terjadi selanjutnya adalah dalam proses sisa makanan yang ada di dalam lambung sapi, lambung ganda, ya, berkurang aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan. Yang terjadi selanjutnya adalah terbentuknya gas karena tidak ada bakteri yang mengurai atau mencegah terjadinya gas. Maka tahapan selanjutnya yang terjadi adalah kembung. Jika sapinya jenengan males makan, jika sapinya jenengan demam, efek pertama adalah indigesti atau kelelahan dari lambung. Dampak yang kedua adalah tidak atau rusaknya suasana lambung yang menyebabkan mikroorganisme dalam lambung yang membantu pencernaan, yang membantu mengurai gas itu berkurang sehingga terbentuk gas. Maka di situ terbentuk yang namanya gas yang merugikan yang menyebabkan sapi kembung Laskar Ngarit. Sudah indigesti, dia kembung. Maka dua alasan ini bisa menyebabkan sapi ambruk, mati karena tidak bisa bernafas, karena tekanan dari gas yang ada di dalam lambung itu menuju ke diafragma. Oke, Laskar Ngarit, kita ganti posisi biar tidak bosan. Kita lanjutkan. Lalu dampak yang ketiga dari sapi demam dan tidak mau makan adalah ambruk. Ketika sapi itu ambruk, apa yang terjadi? Ketika sapi itu ambruk, rebahan di satu sisi, maka yang terjadi adalah rasa sakit atau kesemutan atau nyeri atau pain, sehingga dalam posisi sudah tidak ada makanan yang dicerna, kemungkinan terjadi kembung ditambah dia ambruk, ya, tiga kemungkinan ini, maka sapi akan semakin sulit berdiri. Laskar Ngarit beras akan semakin sulit berdiri. Oke, jika semakin sulit berdiri, yang terjadi apa? Sapi akan semakin lemah karena dia tidak makan, tidak minum, terjadi indigesti, terjadi kemungkinan kembung, dan dia semakin lemah karena tidak mampu berdiri, deprok, dan akan semakin deprok. Kemungkinan yang keempat adalah dalam posisi deprok dan macet makan atau berhenti makan. Kemungkinan yang pertama tadi adalah indigesti, kemungkinan yang pertama adalah kembung, kemungkinan yang ketiga atau dampak yang ketiga adalah deprok, dan yang keempat adalah terjadinya ketosis. Apa itu ketosis? Ketosis adalah dampak pembongkaran lemak dan protein karena tidak tersedia karbohidrat atau makanan atau gula, sehingga yang terjadi adalah produksi keton yang banyak. Jika ini yang terjadi, sapi deprok akan menjadi semakin deprok dan sangat sulit ditangani. Makanya dalam kasus sapi deprok karena demam yang terbiarkan biasanya sulit sembuh, karena yang seharusnya bisa disembuhkan secara cepat dan tepat, karena terlambat lapor maka muncul masalah lainnya seperti indigesti, gejala kembung, deprok yang sudah sampai kesemutan ataupun memar ataupun sakit, dan yang keempat adalah ketosis atau saat sapi kehilangan bahan karbohidrat dan gula, maka yang dibongkar adalah lemak dan protein. Dan yang kelima, Laskar Ngarit, efek atau dampak buruk jika sapi kita demam dan tidak mau makan yang terbiarkan adalah tentu dehidrasi. Dalam posisi dehidrasi, sapi akan semakin lemah, dan injeksi atau pengobatan yang diberikan oleh dokter biasanya dampaknya tidak signifikan terlihat, Laskar Ngarit. Itu tadi, Laskar Ngarit, sudah kita jelaskan 5 dampak jika sapi kita demam dan tidak mau makan yang terbiarkan. Yang pertama adalah indigesti atau lemahnya atau turunnya kinerja lambung.
yang kedua kembung, yang ketiga ndeprok, yang keempat ketosis, dan yang kelima adalah dehidrasi. Maka jika sapinya jenengan menunjukkan seperti sapi ini, telinganya tidak ceria, kepala cenderung menunduk ke bawah, dia berhenti gayemi, dia berhenti makan, dia lemah banget, yang harus jenengan lakukan adalah segera menghubungi dokter untuk mencegah supaya sapi ini tidak menuju ke 5 fase atau 5 tahapan itu tadi. Lalu solusi yang bisa jenengan berikan ketika sapinya jenengan kondisinya seperti sapinya Pak Jafar ini adalah memastikan sapi tetap gayem dengan cara terus menyuap, memberikan rumput muda supaya sapi tetap gayemi dan terbentuk air liur, sehingga mencegah posisi lambung mengalami kekeringan, penurunan cairan, dan pengerasan ingesta. Yang kedua, tetap memberikan minuman dalam bentuk oralit, air putih, dikasih gula, dikasih garam. Atau bisa jenengan celontang, tapi hati-hati dengan menggunakan air degan. Air degan bukan untuk menetralkan racun, tetapi air degan atau kelapa muda bisa diberikan untuk membantu fluid terapi pengganti infus. Ya. Lalu yang pertama dilakukan adalah panggil dokter. Yang kedua, jenengan sambil nunggu dokter datang, pastikan dia tetap gayumi dengan disuap supaya terbentuk gas. Yang ketiga, tetap memberikan minum, menyediakan minum supaya dia tidak dehidrasi. Dan jika sudah terjadi ndeprok, yang terjadi adalah per 6 jam jenengan harus membolak-baliknya. Jika dia dari pagi sudah ndeprok di paha kiri dan sampai siang belum bisa berdiri, maka jenengan gulingkan supaya dia ndeprok di paha kanan, supaya paha kiri tidak sampai kesemutan parah sehingga malah membuat dia ndeprok semakin parah. Oke, Laskar Ngarit, semoga sapinya jenengan sehat semua. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak atau yang mengkhawatirkan seperti macet makan seperti sapinya Pak Jafar ini, maka itu tadi yang harus jenengan lakukan. Segera panggil dokter, suap agar tetap gayemi, sediakan minum, dan jika dia sudah deprok, setiap 6 jam gulingkan ke sisi sebelahnya. Matur nuwun Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menyelamatkan sapi peternak di seluruh Indonesia. Wah, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe, comment, dan share. Semangat. Oke, pokoknya mungkin disiapi, dipancing-pancing supados tetep gayemi nggih. Kersane mboten apa? Kersane tetep gayemi gini wow supaya lambungnya mboten macet. Kersane mboten parah. Terus mangke kabar-kabar menawi belum ada perkembangan sampai besok dengan nggih.